Dan di video kali ini, gue akan mencoba mengkomparasi kedua mobil SUV leather frame yang sangat populer di tanah air, yaitu Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner generasi kedua. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif, bersama gue Raka, kita komparasi SUV 350 jutaan. Dan ini dia Toyota Fortuner VRZ dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Lalu sedikit sejarah mengenai kedua mobil ini. Seperti yang gue bilang tadi bahwa Toyota Fortuner ini masuk ke Indonesia pada tahun 2005 dan diimpor utuh dari Thailand. Barulah pada tahun 2007 Fortuner diproduksi di Indonesia dengan skema CKD. Berbeda dengan Pajero Sport, mobil ini masuk ke Indonesia sedikit telat karena dia masuk ke Indonesia tahun 2009 dan langsung masuk kepada generasi ketiganya. Generasi kedua dan generasi pertama tidak masuk ke Indonesia. Dan untuk kedua mobil ini masih sama-sama satu generasi alias masih sebanding generasinya. Toyota Fortuner ini generasi kedua dan Mitsubishi Pajero Sport ini generasi keempat. Lalu, kenapa gue bisa bilang mobil ini adalah sebagai simbol kesuksesan dan kegagahan? Di bagian depan bisa kalian lihat desainnya, kedua mobil ini sama-sama mencirikan desain sebagai SUV yang gagah, yang seakan siap untuk kalian bawa kemanapun. Kalau di Pajero Sport, desainnya dinamakan Dynamic Shield yang cenderung lebih sporty. Kalau di Fortuner, desainnya cenderung lebih mewah, lebih kalem. Dan kalau ngomongin fitur-fiturnya di bagian depan sini, lampunya, kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, by beam, juga terdapat beberapa DRL alias signature lamp. Lalu, namanya mobil SUV, harusnya mobil ini didukung oleh fitur-fitur penunjang off-road. Tapi sepertinya tidak ada di depan sini. Hanya saja di Pajero Sport ini terdapat headlamp washer yang terletak di bagian depan situ. Dan untuk lampu fog lampnya, keduanya masih menggunakan lampu halogen biasa, di mana lampu halogen ini sangat efisien sekali untuk kalian melewati jalan yang berkabut. Nah, mumpung di bagian depan, hal yang paling menarik lagi adalah pada tinggi ground clearance di kedua mobil ini. Di mana untuk Pajero Sport, ground clearance-nya tercatat sekitar 218 mm, dan untuk Toyota Fortuner tercatat sekitar 225. Jadi Toyota Fortuner ini cukup mumpuni untuk kalian ajak banjir-banjiran mungkin. Oke, sekarang kita bahas bagian dapur pacunya. Oke, kita buka dulu kap mesinnya. Wow, ternyata kap mesin Pajero Sport cukup berat dan belum ada pegasnya. Lalu kalau untuk Toyota Fortuner, lebih berat lagi daripada Pajero Sport nih. Tapi sama-sama belum ada fitur pegasnya. Nah, di sektor dapur pacu inilah yang menjadi pertimbangan orang-orang sebelum membeli mobil. Untuk kedua mobil ini masuk ke Indonesia dalam dua pilihan tipe. Mobil ini seperti yang gue bilang tadi bahwa mobil ini dibekali dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin diesel dan mesin bensinnya. Dan untuk unit review kami kali ini, mesin ini adalah mesin yang cukup populer di Indonesia, di mana tipe VRZ ini menggendong mesin 2400 cc turbo diesel yang besaran tenaganya sekitar 148 daya kuda dan torsi 400 Nm. Dan untuk mobil ini juga tersedia dalam penggerak 4 roda alias 4x4 dan ada juga penggerak 2 roda yaitu 2 roda belakang. Sedangkan untuk transmisinya di tipe VRZ ini tidak tersedia transmisi manual karena hanya tersedia otomatis 5 percepatan. Sedangkan untuk tipe G, kalian masih bisa mendapatkan transmisi manualnya. Oke, kalau bisa kalian lihat kondisi engine bay-nya sudah cukup rapi karena di bagian tengahnya sudah terdapat cover yang menutup mesin-mesin yang berantakan ini. Di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, tapi belum ada pegasnya. Sekarang kita ke Pajero Sport. Seperti gue udah bilang tadi bahwa mobil ini juga dilengkapi dengan dua pilihan mesin, di mana mesinnya sekarang kedua-duanya menggunakan versi mesin diesel karena Mitsubishi tidak lagi memasukkan versi mesin bensinnya. Untuk mesin diesel terbarunya ini berkapasitas 2500 cc, 4 silinder turbo diesel, di mana tenaganya itu sekitar 178 daya kuda dan torsi 420 Nm. Untuk konsumsi bahan bakarnya, dari data yang gue dapat, Mitsubishi Pajero Sport ini sedikit lebih boros daripada Toyota Fortuner karena dalam kota dia bisa mencatatkan sekitar 12 km per liter, dan untuk rute tol dia hanya mencatatkan sekitar 14 km per liter. Sedangkan untuk Toyota Fortuner dalam kota sedikit lebih irit, yaitu sekitar 12,5 km per liter,
dan untuk keluar kota 16 km per liter. Jadi kalian pilih mana? Lalu seperti Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport ini juga tersedia dalam penggerak 4 roda. Dan kalau untuk 2 rodanya, dia digerakkan ke 2 roda belakang. Sekarang kita lihat bagian samping dan belakangnya. Dan untuk bagian sampingnya, bisa kalian lihat desainnya keduanya masih menggunakan desain yang mirip-mirip. Di mana sebagai mobil SUV, kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan footstep tambahan di bagian bawah. Jadi sangat bisa memudahkan kalian untuk masuk ke dalam kabin kedua mobil ini. Lalu di bagian samping sini tetap diberikan kesan mewah karena untuk Pajero Sport maupun Fortuner terdapat window line chrome yang menambah kesan elegan pada mobil ini. Bedanya adalah pada bagian belakang, di mana kaca pada bagian belakang Pajero Sport ini sedikit lebih kecil daripada Fortuner karena Fortuner menggunakan bahasa desain floating roof nih. Jadi kacanya hitam di bagian belakangnya seakan atapnya mengambang. Bedanya, kedua mobil ini terdapat pada bagian kanan kirinya yaitu bagian over fender. Di mana di Mitsubishi Pajero Sport ini tidak dilengkapi dengan add-on bodi kit tambahan di bagian fender depan dan belakangnya. Kalau di Fortuner ada. Lalu untuk bagian roda, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner sama-sama dibekali dengan roda yang cukup besar. Velgnya berukuran 18 inci yang dibalut ban ukuran 265/60. Dan desainnya berbeda, tapi velgnya itu masih dibalut dengan desain two-tone. Jadi masih terlihat cukup elegan, cukup keren untuk mobil tahun 2020. Dan untuk bagian pengereman, ternyata di Pajero Sport ini pengeremannya lebih mumpuni karena di bagian depan dan belakang sudah dilengkapi dengan rem cakram. Berbeda dengan Fortuner, di mana tipe VRZ-nya masih dilengkapi dengan rem cakram di depan dan di belakang rem tromol biasa. Lalu fitur keselamatan juga berbeda karena di Pajero Sport ini fiturnya cukup lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan ABS, CBD, brake assist, hill start assist, dan pengontrol traksi setelah pengontrol kestabilan. Berbeda dengan Fortuner, di mana fitur keselamatannya sedikit minimalis, yaitu fiturnya hanya ABS, EBD, dan brake assist, belum dilengkapi dengan fitur seperti pengontrol traksi atau pengontrol kestabilan, serta fitur hill start assist. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Kalau kalian lihat, keduanya berbeda sekali bentuk belakangnya. Karena di Fortuner ini cenderung lebih main aman ya, nggak ada desain-desain yang terlalu sporty. Tapi keduanya lampunya sudah dibekali dengan lampu LED untuk lampu malamnya saja. Untuk lampu remnya, Toyota Fortuner ini masih menggunakan lampu halogen, dan untuk Pajero Sport demikian, masih halogen biasa. Dan kedua mobil ini sudah lengkapi juga dengan kamera mundur yang terdapat pada bagian bawahnya tuh. Kamera mundur nih, jadi lengkap. Begitu pula dengan sensor parkirnya. Di Fortuner 4 titik, di Pajero Sport juga 4 titik. Lalu untuk bagian kacanya, Fortuner dan Pajero sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, ada wiper juga, dan ada high mount stop lamp yang sudah LED. Di bagian belakangnya sini terdapat juga perbedaan, di mana Fortuner sudah menggunakan fitur power back door. Jadi Anda membuka pintu bagasi ini hanya tinggal menekan tombol yang ada di kuncinya atau di bawah emblem Fortunernya. Kalau kita tekan, nah bagasinya akan terbuka secara otomatis. Tapi kalau di Pajero Sport fitur itu nggak ada. Jadi bukaan pintu bagasinya masih manual. Di bagian belakang sini bagasinya terlihat cukup sama ukuran volumenya. Dan kalau untuk melipat kursi baris ketiganya, kalau di Fortuner ini kursinya dilipat ke atas alias menggantung. Kalau di Pajero Sport dia bisa dilipat secara rata lantai. Jadi memberikan kapasitas bagasi yang cukup luas karena metode pelipatannya rata lantai. Oke. Tapi tadi kalau Fortuner ini sudah dilengkapi dengan power back door, kalau Pajero Sport masih pakai otot aja nih guys. Jadi gimana? Dari belakang sini menurut kalian yang mana yang lebih kece? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian interior kedua mobil ini. Nah, ini adalah posisi duduk gue di baris ketiga Toyota Fortuner. Ternyata kalau bagian kursi tengahnya ini dimajukan paling maju dan posisi kursinya ditegakkan, masih tersisa ruang legroomnya nih. Tapi kalau seandainya ditidurkan sedikit nih, jadi nggak ada ruang legroomnya lagi. Dan untuk headroom, bisa kalian lihat nih,
sangat mepet sekali untuk tinggi gue yang 185 cm. Dan kursi ini juga bisa direbahkan atau ditegakkan. Nah, kalau kayak gini kayaknya nggak enak ya. Kalau paling rebah segini, ya masih cukup mumpuni lah, asal penumpang baris tengahnya ini bisa kompromi untuk penumpang baris ketiganya. Dan di bagian belakang sini juga fitur keselamatan cukup lengkap karena tersedia seat belt 3 titik untuk kedua penumpangnya dan juga tersedia blower AC 2 buah. Jadi ya harusnya di dalam Toyota Fortuner ini cukup adem lah di dalam kabinnya. Sekarang kita lihat bagian tengahnya. Dan bisa kalian lihat kalau kursinya diposisikan paling mundur nih. Nah, paling mundur segini, legroomnya tentunya cukup memadai lah. Dan di depan adalah posisi mengemudi gue. Tinggi gue lagi-lagi 185 cm. Dan kalau mau kompromi sama kursi baris ketiga, kalian mungkin sedikit lebih majuin dikit. Nah, kira-kira seginilah. Dan masih terasa cukup oke. Lalu kursi ini juga bisa untuk kalian reclining alias rebahan sedikit. Oh, sampai segini. Wow. Ternyata bisa sampai segini nih, guys. Tapi nggak mungkin dong kalau ada baris ketiga. Nah, kira-kira seginilah. Dan rasanya cukup nyaman karena ya busa joknya nggak terlalu empuk ya. Dan kulitnya terasa kulit lumayan cukup berkelas nih, walaupun terasa kulit sintetisnya. Di baris kedua ini kalian juga disediakan armrest. Armrest yang cukup kokoh dan juga tersedia 2 buah cup holdernya. Di atas armrest ini juga tersedia 1 buah headrest. Kita berlanjut ke atas. Di bagian atas terlihat 2 buah ventilasi AC yang bisa diatur dari tombol-tombol yang ada di sini. Yang ternyata juga terdapat fitur autonya. Jadi nggak cuma di depan, di belakang juga bisa diatur climate controlnya. Lampu bacanya sudah LED dan untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Mantap. Nah, yang disayangkan di Toyota Fortuner ini ternyata tidak terdapat fitur sunroof-nya. Tapi digantikan dengan fitur rear seat entertainment alias monitor yang cukup besar untuk menonton DVD atau CD di bagian depan Toyota Fortuner ini. Sekarang kita berlanjut ke bagian depan. Kalian lihat ternyata decknya cukup tinggi, jadi nggak bisa mengakomodir lutut gue yang cukup panjang ini, jadi serasa cukup jingjit. Tapi untuk pengaturan kursinya dia sudah elektrik yang lengkap, bisa naik turun, maju mundur dan reclining tentunya. Dan setirnya pun demikian, kalian bisa mengaturnya untuk teleskopik dan naik turun alias tilt. Oke, jadi untuk kalian bisa sangat menyesuaikan posisi mengemudi kalian masing-masing. Dan untuk bagian setir ini sudah dibalut dengan kulit ya, kiri kanannya, dan di atasnya ada aksen ornamen kayu nih. Dan untuk setirnya, steering switch-nya di bagian kiri untuk mengontrol audio dan di bagian kanan sini untuk mengatur MID. Dan sayangnya untuk Fortuner ini juga tidak dilengkapi dengan fitur cruise control. Tapi yang menarik, fitur yang nggak ada di Pajero Sport adalah lampunya sudah auto dan kacanya untuk power window-nya sudah all auto naik turun di keempat kacanya. Jadi oke lah. Dan untuk instrumen clusternya dia masih menggunakan 2 buah dial analog yang di tengahnya terdapat MID alias Multi Information Display yang sudah digital full color, di mana MID-nya cukup lengkap, bisa menampilkan beberapa informasi mobil. Lalu fitur lainnya, Fortuner ini juga dilengkapi dengan 2 buah mode berkendara, yaitu mode Eco dan mode Power. Jadi kalian tinggal pilih aja mau bertenaga atau mau irit-iritan. Transmisinya seperti yang gue bilang tadi, bahwa transmisinya adalah manual 5 percepatan yang juga ada fitur Tiptronic-nya, dan di belakangnya sini juga terdapat fitur pedal shift-nya. Lalu untuk AC-nya sudah digital, climate control, tapi masih satu zona aja, alias tidak bisa mengatur suhu di bagian kanan dan bagian kirinya. Di atas sini juga terdapat jam dan lampu bacanya dia sudah full LED, asiknya gitu nih. Lalu kalau kita ngomongin head unitnya sudah menggunakan head unit kekinian, di mana sambungannya cukup lengkap, tapi belum bisa Apple CarPlay. Dan di head unit ini juga terdapat navigasi. Oke lah, head unitnya sudah cukup oke untuk menunjang entertainment di tahun 2020 ini. Sepertinya itu aja yang ditawarkan di bagian interior depan daripada Toyota Fortuner ini. Layout dashboardnya gue suka banget karena layout dashboard ini sudah kekinian. Asik nih. Sekarang kita lanjut ke interior Pajero Sport. Nah guys, ini adalah posisi duduk di baris ketiga dari
Mitsubishi Pajero Sport. Dan impresi pertama kali ketika duduk di sini, ternyata kursinya di baris ketiga ini cukup rendah nih. Jadi hurufnya itu bentuknya seperti ini. Jadi bagian belakang, bagian bokong kalian tuh terasa cukup masuk ke dalam gitu. Iya, cukup sempit lah di bagian belakang sini. Menurut gue lebih lega bagian belakang dari Toyota Fortuner. Tapi kalau misalnya mau kompromi dengan bagian depan, kita bisa rebahkan sedikit, kita bisa tegakkan sedikit nih. Nah, jadi masih tersisa ruang legroomnya. Tapi di bagian headroom, ini masih cukup besar nih ruang headroomnya. Berbeda pada Toyota Fortuner yang sangat tipis. Nah, di bagian belakang sini juga kalian terdapat 2 buah ventilasi AC, lalu ada pegangan nih. Dan terdapat juga seat belt 3 titik. Lalu di bagian belakang sini juga kalian bisa mengecas daya gadget Anda karena disediakan 1 buah soket power outlet. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Dan ini dia posisi duduk daripada baris tengah Mitsubishi Pajero Sport. Sama seperti belakang nih, kulit joknya terasa cukup halus dan joknya pun terasa cukup empuk. Dan seperti yang gue bilang tadi di belakang bahwa kursi di bagian tengah ini nggak bisa kalian majukan. Dan kalau untuk posisi menyetir gue yang tinggi gue 185 cm, masih terdapat legroom nih yang cukup lah. Dan headroomnya tipis nih. Karena memang lantai dari dek mobil ini cukup tinggi. Tapi masih cukup lah untuk mengakomodir 3 orang penumpang di bagian tengah sini. Lalu untuk pengaturan kursinya, di baris kedua ini bisa di reclining sampai dengan cukup rebah nih. Jadi bisa santai di baris kedua ini. Dan kalau mau sedikit lebih tegak, masih cukup oke. Dan di sini juga terdapat armrest yang juga terdapat 2 buah holder. Dan di bagian tengah sini tidak seperti Fortuner yang terdapat rear seat entertainment, atapnya polos aja, tapi di sini ada pengaturan AC dan AC terdapat 2 titik untuk bagian tengah sini. Jadi bisa dipastikan bahwa di dalam kabin Pajero Sport ini tidak akan kepanasan, guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Dan untuk di bagian interior sini, yang paling gue notice pertama kali adalah posisi duduknya, di mana lantai decknya itu terasa sangat tinggi, sehingga badan setinggi gue 185 cm, kakinya terasa sangat jingke nih. Tapi bisa disesuaikan karena kursinya bisa dinaikkan sedikit, dan untuk setirnya juga sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Oke, berbeda dengan Fortuner, di mana desain dari layout dashboardnya ini terasa sedikit lebih jadul ya dibanding Fortuner. Tapi menariknya, di mobil ini diberikan beberapa kelebihan dibanding Toyota Fortuner. Salah satunya adalah pada bagian AC-nya, di mana Pajero Sport ini sudah menggunakan AC dual zone, remote control yang juga sudah digital. Lalu untuk bagian MID, bagian instrument cluster, sama seperti Fortuner, dia masih menggunakan 2 buah dial analog biasa yang di tengahnya terdapat MID-nya, di mana MID ini bisa menampilkan beberapa informasi mengenai kendaraan seperti sisa bensin, trip A, trip B, lalu konsumsi bahan bakar real time dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Nah, menariknya kalian bisa lihat setirnya cukup sporty dan dibalut dengan kulit yang empuk banget. Tapi di atas sini nggak ada aksen ornamen-ornamen kayu seperti pada Fortuner. Dan di belakang sini juga terdapat 2 buah pedal shift yang cukup besar. Tapi yang sangat disayangkan adalah mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur cruise control. Lalu kita beralih ke tengah, head unitnya sudah menggunakan head unit yang cukup lengkap. Karena sudah bisa memutar musik dari sambungan Bluetooth ataupun sambungan AUX. Oh, ada navigasinya juga deh. Head unitnya sudah terdapat navigasi, jadi cukup oke lah fiturnya. Dan untuk transmisinya, transmisi ini transmisi otomatis 5 percepatan yang juga terdapat fitur triptoniknya. Lalu di bagian rem parkirnya dia sudah menggunakan rem parkir elektronis, tapi belum ada auto hold-nya, jadi hanya rem parkir elektrik aja. Lalu selanjutnya, yang menambah kesan mewah pada Pajero Sport ini adalah hadirnya sunroof yang cukup kecil di bagian atas ini. Oke, sepertinya itu aja yang ditawarkan di bagian interior depan daripada Pajero Sport ini. Sekarang kita kembali lagi keluar untuk gue jelasin berapa mahar yang harus disiapkan untuk menembus kedua mobil tersebut. Let's go! Oke, itu dia tadi komparasi kedua mobil SUV medium populer yang sekarang harganya sudah cukup terjangkau. Kedua mobil ini sama-sama tahun 2016, di mana tahun-tahun segitulah, tahun-tahun generasi awal Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport baru keluar. Dan untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 345 juta
untuk tahun 2016 dan Mitsubishi Pajero Sport dibanderol dengan harga 355 juta. Selisih 10 juta karena memang Mitsubishi Pajero Sport ini lebih banyak dicari para penggemarnya. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa beli mobil ini di Baruna Motor yang nanti alamat lengkap dan nomor teleponnya gue sertakan di kolom komentar di bawah. Jadi gimana? Setelah tadi kita ulas masing-masing kelebihan daripada kedua mobil ini, kalian tim yang mana nih? Tim Pajero Sport atau tim Fortuner? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk Baruna Motor yang sudah meminjamkan 2 unit mobil ini untuk kami review. Habis komen, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.